Siya sa ako. Gibra. Sebagai lambang cintaku padamu. Paano kita cari ang video? Ay, kuya mo daw. Hari ini ku pakaikan cincin di jarimu sebagai tanda cintaku padamu. Dan aku berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, bukan menyayangmu sepanjang hidupku. Atas nama Tuhan aku bersumpah untuk mencintaimu selama-lamanya. Di hadapan para saksi aku berjanji untuk setia mendampingimu. Pada saat yang sungguh berat ini, kami mohon juga doa restu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tak pergi dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putra
serta berbuat cinta kalian di hadapan Allah. Semoga peristiwa ini akan menjadi kenangan penuh rahmat dan ibadah. Mari kita bersama-sama menuju ke depan Allah Tuhan. Mari kita bersatu dalam perayaan musik ini dan menyambut para mempelai dengan menyanyikan lagu pembuka. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang berbahagia memulai Pak Yesus Raden dan Desta Pano, Bapak Mama Saksi, orang tua dan keluarga, Ibu Bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama mempelai kita semua hadir di dalam rumah Tuhan ini. Kehadiran mereka untuk memohon cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan gereja. Oleh karena itu marilah kita di awal perayaan ini dengan penuh kerendahan hati kita mohon rahmat, belas kasih, kerahmatan Allah agar kita layak untuk merayakan perayaan keselamatan ini dengan menyanyikan lagu Tuhan kasih datang.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau meluruskan cinta suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Berkati dalam mempelai ini, Patrisius Raja dan Modesta Paman, agar semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan melahirkannya di dalam suka dan duka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan
Tuhan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit dan waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam
Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Mempelai yang berbahagia, Patris dan Uca, Bapak Mama Saksi, orang tua, keluarga, Bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir-akhir ini kita lagi dilanda oleh kecemasan tentang akibat bencana letusan Gunung Lewotobi. Ada banyak korban kemanusiaan, dan di pagi santri itu ada gerakan-gerakan kemanusiaan yang telah dibuat untuk membantu sama saudara-saudara kita yang menjadi korban dari bencana alam letusan Gunung Lewotobi. Ada satu hal yang menarik di tengah kecemasan, di tengah penderitaan, di tengah rasa solidaritas yang muncul dalam diri setiap kita. Ada satu hal yang menarik, di mana ketika bencana ini terjadi, ada korban, lalu ada gerakan sosial yang dibangun untuk meringankan beban sama saudara-saudara kita yang menjadi korban dari letusan Gunung Lewotobi ini. Ada ungkapan-ungkapan yang saya pikir bahwa menarik untuk kita maknai di dalam perayaan hari ini. Lalu memandang dia sebagai pribadi seorang wanita, sehingga ada ungkapan orang India bilang, "Hai cantik, engkau jangan ikut-ikut marah." Sebenarnya gambaran ini berangkat dari satu kesadaran bahwa ketika gunung meletus, ada peristiwa, ada korban, ada penderitaan, ada keterpecahan. Orang tidak lagi tinggal di dalam kampung, orang lain keluar semua. Orang melihat bahwa ada sesuatu yang rusak. Relasi antara kita dengan Allah. Dan keluhan-keluhan yang disampaikan ini, saya mau menggambarkan bahwa
kembali satu hubungan atau relasi yang baik, penuh damai, penuh cinta dengan alam sekitar. Di balik ungkapan-ungkapan bahwa melihat bahwa Gunung Leuwe'e itu sebagai mewakili pribadi seorang laki-laki ataupun Gunung Ia itu pribadi dari seorang wanita, kita serentak ketika dalam situasi ini kita serentak terbawa pada relasi hubungan antara kita manusia dengan alam. Lalu bagaimana dengan peristiwa hari ini? Hari ini kita merayakan peristiwa cinta kasih, sakramen cinta kasih yang dilaksanakan di dalam diri Patris dan Uca. Kristiani keluarga Katolik itu disebut sebagai komunitas gereja, di mana Allah hadir dan Allah hidup di dalam kasih. Dan perlu diingat bahwa keluarga Katolik juga merupakan sebuah keluarga institusi yang pertama diciptakan Allah. Pada awal pencipta, Tuhan menciptakan dunia bersama dengan Dia menciptakan pria dan wanita, sehingga sakramen perkawinan adalah sakramen yang lahir bersama penciptaan dunia. Sakramen yang pertama. Tanpa sakramen perkawinan tidak ada sakramen yang lain. Tidak ada sakramen yang lain. Tidak ada sakramen permandian, tidak ada sakramen ekaristi, tidak ada sakramen imamat. Kadang-kadang kamu sebagai komunitas keluarga Katolik, kamu berpikir bahwa ya luar biasa imam, imam, paus, uskup, mereka hebat. Tidak. Sebenarnya keluarga Katolik tanpa sebuah keluarga tidak akan ada paus, uskup, imam. Bahkan tidak ada Yesus. Allah yang turun ke dunia ini dia hadir dalam keluarga Kudus Nazaret. Keluarga menjadi sarana bagi Allah untuk menghadirkan putra ke tengah-tengah dunia. Betapa penting keluarga, sehingga apa yang kamu rayakan pada hari ini, Patris dan Uca, kamu merayakan sebuah sakramen yang mulia. Sakramen yang dengan sendirinya akan melahirkan sakramen-sakramen yang lain bagi anak-anak. Sehingga ketika kamu mengucapkan janji nikah sebentar, ucapkan itu dengan seluruh diri dan jadikan itu sebagai sebuah doa yang hidup, bukan doa yang hanya melalui kata-kata, tetapi doa yang hidup. Dia juga dihayati dalam kehidupan rumah tangga kalian. Sakramen perkawinan itu sakramen yang mulia, sakramen yang dia lahir bersama dengan dunia dicipta. Sehingga hari ini sebenarnya kita merayakan satu peristiwa yang berahmat, yang dapat melahirkan sakramen-sakramen lain dalam diri anggota keluarga yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga punya satu tanggung jawab iman. Kadang-kadang orang berpikir bahwa yang menentukan bahwa orang ini akan dibaptis atau tidak, menerima komunion pertama tidak, itu iman. Itu keliru. Yang paling menentukan adalah keluarga, karena keluarga itu yang mendidik dia dari sejak dari rahim ibunya sampai dilahirkan, dibesarkan, lalu dia disiapkan untuk menerima sakramen-sakramen gereja. Dalam hal ini kami imam itu harus tahu diri, jangan buat diri seolah-olah bahwa kau yang menentukan orang masuk surga atau tidak. Keluarga punya tanggung jawab seumur hidup sejak anak dibentuk dalam rahim. Sehingga ini harus disadari sungguh oleh Patris dan Uca dan untuk kita semua. Sehingga perayaan ini hari ini memaknai tentang ini. Dalam bacaan suci hari ini, dalam bacaan pertama mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ketika kamu menikah, kamu masuk dalam sebuah lingkaran waktu untuk saling setia dalam menghayati cinta kasih satu terhadap yang lain, untuk menghadirkan Tuhan di sepanjang hidup perkawinan. Patris dalam keseharian hidupnya dia harus memandang Uca
sebagai wujud kehadiran Allah yang mencinta, yang melayani dengan penuh kasih. Demikian pun ucap dalam kehidupan perkawinan, dalam keseharian itu harus memandang Patris itu sebagai pribadi, wajah Allah yang tampil dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh kebijaksanaan dalam menyikapi segala hal yang terjadi dalam keluarga itu, karena engkau adalah pemimpin keluarga. Dan kalian pun harus yakin bahwa dengan bantuan Allah, cinta kalian tetap abadi. Karena Allah yang kita imani adalah cinta, sang cinta. Dia maha cinta. Dia menganugerahkan cintanya kepada kamu berdua dan kamu berdua untuk menghidupi kasih. Sehingga jangan pernah melupakan Tuhan dalam perjalanan hidup rumah tangga, supaya tidak kehilangan daya dan mencintai satu terhadap yang lain. Walaupun ada keterbatasan, sehingga dalam jangka perkawinan itu bukan ngomong soal cinta itu membahagiakan, ada suka ada duka juga. Ada pengalaman yang menyakitkan, ada pengalaman di mana kamu saling menyembuhkan satu terhadap yang lain. Sebab sesungguhnya cinta tidak hanya terdapat dalam pernikahan, tetapi pernikahan harus ada cinta. Pernikahan tidak menjamin adanya cinta, tetapi cinta memberi segala sesuatu untuk menjalani sebuah pernikahan. Pembuktian keaslian sebuah cinta ada dalam kesetiaan satu terhadap yang lain. Semoga Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, sekarang saatnya kita menyaksikan dan ikut merestui pernyataan ikrar setia para mempelai ini, Patrisius Rade dan Modesta Pano. Marilah kita bersatu dalam iman menghantar para mempelai ini ke hadapan Tuhan, agar ikrar mereka direstui pula oleh Allah dan disucikan sebagai sebuah keselamatan yang kekal. Sebelumnya, orang tua akan memberikan restu kepada kedua mempelai ini. Kedua mempelai dimohon untuk berdiri dan mengambil tempat di depan altar. Tuhan sumber kehidupan kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat, anugerah yang Engkau limpahkan kepada kedua anak kami ini. Kami bersyukur pula karena pada kesempatan ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu untuk menghantar dan menyaksikan kedua anak kami mengikrarkan janji setia mereka dalam sakramen perkawinan. Engkau menghendaki mereka saling mencintai, saling membagi kasih untuk menggapai kebahagiaan hidup. Kami mohon sertailah mereka dengan berkat-Mu. Peliharalah mereka dalam anugerah kasih-Mu dan karuniakan mereka rahmat untuk setia sampai mati. Teguhkanlah mereka dalam saat-saat sulit dan topanglah mereka bila mereka hendak jatuh. Hindarilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibat kehancuran rumah tangga yang akan mereka bangun bersama. Tuhan, inilah doa kami untuk kedua anak kami yang sangat kami cintai. Sudilah Engkau mendengar dan
dengan kebesaran Kristus Tuhan kami. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Dia telah menguruskan kalian dalam pembaptisan dan kini Dia mempercayakan perempuan kalian dalam sakramen perkawinan. Semua kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Kedua mempelai yang terkasih, Patrisius Rade dan Modesta Pano, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormat sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya, Patrisius Rade, memilih Modesta Pano menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Modesta Pano, memilih engkau, Patrisius Rade, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah cincin-cincin ini
yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Modesta Padu, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Patrisius Rade, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaanku dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, yang Maha Pengasih, berkatilah kitab suci agar dapat dipakai oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan hiburan di waktu susah, serta semakin semangat cinta kasih di waktu besar. Berkatilah Allah saling membantu keluarga terus dan Rosario ini agar selalu menjadi tanda kehadiran di tengah-tengah keluarga ini, dan doakan mereka agar selalu siap memberikan pengorbanan demi pasangannya masing-masing. Dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Anak-anak terkasih, terimalah kitab suci, salib, patung keluarga kudus, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kita ini telah terbentuk keluarga Katolik yang baru. Marilah kita semua mendukung langkah perjalanan hidup mereka dalam nama Tuhan. Kita ucapkan selamat dengan tepukan tangan yang untuk selalu bersama membina persatuan dan keakraban dalam rumah tangga agar dapat memberikan teladan yang baik bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah juga orang tua dari para mempelai ini yang telah mendidik dan membesarkan mereka dengan penuh kasih. Semoga teladan hidup berkeluarga yang telah mereka tunjukkan menjadi panutan bagi para mempelai ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, berkatilah juga kami semua yang hadir di sini. Semoga berkat perayaan suci ini kami dapat menerima rahmat berlimpah yang membuat kami mampu mengamalkan kasih-Mu yang sejati. Marilah kita mohon. Bersama keluarga baru ini kita juga mengenangkan keluarga-keluarga yang menjadi korban dari bencana meletusnya Gunung Lewotobi, yang baik yang sedang berada di pengungsian maupun yang berada di perantauan yang terpisah dengan anggota keluarganya yang terdampak dari letusan Gunung Lewotobi. Allah Bapa dalam surga, Engkaulah sumber kebaikan dan cinta kasih. Semoga berkat keluran tangan kasih-Mu yang selalu melalui orang-orang yang menjadi pelaksana kasih sama saudara-saudari kami yang terdampak, keluarga-keluarga yang terdampak atas peristiwa letusan Gunung Lewotobi, mereka dapat menjalani hari-hari yang sulit ini dan pada akhirnya boleh kembali menjalani kehidupannya berkat belas kasih kebaikan. Marilah kita mohon. Bersama mempelai juga kita mengenangkan segenap anggota keluarga yang telah berpulang. Kita kenangkan juga para korban dari bencana letusan gunung api Lewotobi yang telah berpulang kehadirat Tuhan, baik pada peristiwa letusan maupun yang meninggal di tempat-tempat pengungsian. Allah Bapa dalam surga, semoga jiwa segenap anggota keluarga dan juga para korban letusan gunung Lewotobi dapat Engkau terima dalam sukacita kekal di surga. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu pada kesempatan yang penuh rahmat ini. Kabulkanlah semuanya dalam berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menghantar bahan persembahan dengan diiringi
mempelai ini serta kami semua yang berhimpun di sekitar altar ini, satukan semuanya dengan kurban putra-Mu Yesus Kristus, ya Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau menentukan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami dalamkan mantra pujian-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Tuhan, sungguh segala kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini jangan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan kepada secara dan rela, Dia akan berhati dan saling mengucap syukur. Dia pecah-pecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjalan dia mengambil piala sekali, dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid
murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan dapat. Mari kita mengatakan misteri iman kita. Sampai mengaku pada kebangkitan Kristus kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan biar keselamatan. Kami bersyukur semua kami mengaku layak menghadap Tuhan dan berbakti kepada. Dan kami mohon semua kami menerima tubuh darah Kristi menjadi satu umat kepada Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja dan persembahan seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paulus kami, Fransiskus dan Uskup kami Paulus serta semua orang. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu para mempelai ini yang telah Engkau hantar sampai pada hari pernikahan suci di altar yang kudus. Semoga dengan bantuan rahmat mereka dapat saling mencintai seumur hidup mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dalam harapan akan bangkit dan akan semua berpulang dalam perayaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua dan kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama-sama para perawan Maria Bunda Santo Yosef mempelainya. Para rasul semua terus pada masjid dunia berkenan padamu. Semua kami pun Kau percayakan untuk serta mulia memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus dalam rumah dan kemudian sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa dan berhati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hamba-Nya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan sudah diikatkan dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus serta dibuatnya saat jiwa dalam satu kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi kedua hamba-Mu ini, Patrisius Rade dan Modesta Pano, yang hari ini Engkau persatukan dalam sakramen perkawinan suci. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas para mempelai ini. Semua kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka ambil manfaat dari anugerah perkawinan ini untuk diri mereka yang memperkaya gereja serta menyembahkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran yang menenteramkan. Semoga di tengah-tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat, kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah gembala di atas dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudara yang diundang ke perjamuan gembala. Semoga Tuhan dan Roh Kudus melindungi menyiapkan jiwa dan raga kita. Selamat siang kita semua. Terima kasih Romo atas waktu dan kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara.
Terima kasih sudah ikut terlibat dalam upacara pemberkatan perkawinan kami berdua. Dari tempat ini juga saya mewakili kami berdua mengundang KPU ini untuk mengikuti upacara resepsi pernikahan kami sebentar malam. Saya tidak perlu perpanjang kata lagi. Terima kasih juga kepada Profesor yang sudah memimpin upacara pemberkatan ini, sehingga pada hari di Gereja Santo Yosef Terboro menjadi hari bersejarah untuk kami berdua. Terima kasih. Baik, mungkin ada satu hal yang saya lupa. Dari tempat ini juga saya mengajak romo, anggota BOR, organis, serta semua kita yang hadir ini untuk makan siang bersama kami. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman dan mulia pasangan. Ini hanya pas untuk video dan teman-teman. Baik, tadi menarik sebelum Pak Ucap maju tadi ada satu lagu yang begini lagu mereka. Bapak HP, Bapak HP, Bapak HP. Bapak lagi ya. Anak-anak kadang-kadang mereka pintar, apalagi mereka lihat dari bapak mama lagi dalam orang banyak, jadi mereka minta pasti mereka kasih. Tidak mungkin itu kalau tidak kasih, apalagi ada orang banyak, ada oma lihat ini. Tapi dia tidak tahu bahwa situasinya ada beda. Profesi untuk Patris Ucap juga Bapak saksi kamu diperpahami kembali, disegarkan kembali orang tua juga semua keluarga disegarkan kembali dalam merayakan pernikahan mereka. Sebentar acara syukuran bersama dengan keluarga kita menjaga segala sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena kita harus menghargai sebagai orang mukmin yang paling berat. Ia tadi dalam kata-katanya pengantin pria bapak ini adalah mukmin bersejarah. Dia tidak akan hilang dari orang yang berjalan hidup perkara. Hari ini tanggal. Yang itu terima kasih untuk Ketua KOB, Ketua Lingkungan bersama keluarga, Ketua Stasi, Kostet, Liturgi, Mama Liturgi di belakang. Sehingga perayaan hari ini bisa terlaksana dengan segala persiapan yang telah dilakukan, walaupun memang keluarga agak sedikit bingung dalam mencari waktu. Tuhan bersama dan bersama. Semoga mempelai dan berbahagia orang tua saksi, orang tua dan keluarga kita sekalian sedang dalam perjuangan kita, terutama ungkapan syukur atas sakramen pernikahan dari mempelai ini dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
Harap dia.